Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas investasi abal-abal. Jadi akhir-akhir ini kita mendengar banyak sekali korban dari investasi ini yang jumlahnya sampai miliaran ya, bahkan mungkin lebih, yang terutama masyarakat kemarin untuk mengeluarkan ya spending money di masa pandemi mungkin masih terbatas, dan mulai sekarang ditawarkan ada investasi yang menggiurkan, menarik, sehingga tidak berpikir dua kali langsung ikut ya. Nah, bagaimana dari ekonomi Islam ya perspektifnya? Tentunya di dalam ekonomi Islam kita tahu bahwa prinsip muamalah semuanya boleh begitu ya, kecuali yang dilarang, sehingga kita harus melihat apa-apa saja yang dilarang. Kemudian ada juga prinsip al-qaras bil daman ya, setiap hak beserta dengan kewajiban, al-gumu bil gum, juga setiap keuntungan beserta dengan resiko. Sehingga kita harus melihat bahwa saat investasi itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama kita untung ya, meraih keuntungan dari investasi kita. Yang kedua kita impas, tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga kita rugi ya, mengalami kerugian. Jadi saat nanti kita mendengar ada sosialisasi atau misalnya ada informasi tentang investasi, kita harus melihat bahwa setiap peluang investasi tentunya ada kemungkinan resiko di situ, rugi di situ ya. Dan setiap yang kita mengambil hak ada kewajibannya juga, apa yang harus kita lakukan. Nah, seringkali investasi yang ada saat ini juga mengangkat embel-embel syariah ya. Nah, misalnya ada trading forex syariah ya, kemudian ada juga misalnya koin syariah ya, ada misalnya kampung syariah ya, macam-macam, atau mungkin haji, MLM haji syariah ya, macam-macam yang mengangkat tema itu untuk mengelabui calon investornya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita mendapat informasi ini? Ada beberapa tips. Yang pertama adalah jangan tergiur dengan return atau imbal hasil atau bagi hasil yang tinggi ya dari investasi. Katakanlah sebulan ini dapat 20%, sebulan dapat 40%. Kita harus lihat dulu bisnisnya. Jangan melihat ke returnnya dulu. Apa sih bisnisnya kok bisa mendatangkan sekian persen per bulan misalnya ya. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat dari sisi returnnya adalah legalitasnya ya. Pastikan investasi itu legal. Dari pemerintah sudah mendapatkan legalitas, misalnya dari OJK sudah memberikan izin ya untuk perusahaan investasi, sehingga itu aman, dan secara hukum itu negara sudah mengevaluasinya. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari aspek syariahnya, dari akadnya. Nah, investasi ini akad apa ya? Nah, tentunya yang banyak dipakai adalah akad mudorobah ya, atau musyarakah ya, akad bagi hasil, akad sharing, profit and loss sharing ratio. Nah, saat kita menggunakan akad ini, kita harus melihat bahwa di dalam akad ini pun ada mekanismenya ya. Misalnya akad musyarakah berarti kita bersyirkah, beberapa pihak bersyirkah dalam suatu usaha yang itu nanti secara modal ya kita kumpulkan, misalnya syirkainan, sehingga kalau nanti profit kita diskusi berapa profit sharing ratio-nya, berapa nisbah bagi hasilnya ya. Sedangkan kalau rugi ini ditanggung oleh kontribusi modal yang kita sertakan. Ini kita harus pahami ya. Jadi tidak ada tiba-tiba kita diiming-imingi return pasti ya sekian persen setiap bulan. Nah, kalau sudah pasti-pasti gini yang agak meragukan ya. Tentunya dalam investasi yang kita janjikan adalah nisbahnya ya. Bagaimana sih profit ratio-nya, profit sharing ratio-nya itu seperti apa? Sehingga kalau ada kerugian itu kita paham bahwa ya kita tidak mendapatkan return ya. Nah, ini kita bagi berdua atau ditanggung oleh pemilik modal kalau akadnya mudorobah. Nah, ini kita harus pastikan. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, kita harus memahami bidang investasi kita. Tadi yang pertama kita lihat returnnya itu agak sedikit bluffing atau tidak, artinya beneran atau tidak. Yang kedua tadi legalitasnya ya. Yang ketiga akad syariahnya bagaimana. Yang keempat adalah
bidangnya. Kita harus memahami bidangnya. Kalau kita tidak paham sangat di bidang pertanian misalnya, ya coba untuk kurangi, minimalisir investasi di sektor itu, ya. Nah, kalau kita punya pengetahuan di bidang itu dan kita yakin dengan pengelolanya, track recordnya dan lain sebagainya, silakan saja kita coba ya untuk investasi. Tapi tadi itu bahwa prinsipnya ada hak dan kewajiban, ada keuntungan dan risiko dari setiap investasi yang kita lakukan. Nah, berikut ini kita lihat contoh-contoh investasi yang sudah di ban ya, yang sudah dilarang oleh OJK, dan juga kita melihat beberapa perusahaan investasi yang itu mendapatkan izin. Nah, ini bisa disimak beberapa contohnya. Nah, jadi belum tentu ya di saat awal pun investasi dapat izin, dapat fatwa MUI halal, kemudian bisa terus legal atau terus halal ya. Di tengah-tengah bisa jadi ada perubahan. Jadi kita harus pastikan setelah yang 4 tadi kita ikuti. Nomor 5 adalah progres dari investasi kita ya. Misalnya saja saat kita invest di saham syariah, itu tidak selalu akan terindeks di saham syariah. Kadang dia keluar ya. Ada beberapa syarat yang menyebabkan saham itu tidak syariah ya. Misalnya pendapatan non halalnya melebihi 10% ya, atau total hutangnya melebihi dari rasio tertentu ya dari total aset yang dimiliki. Jadi yang kelima adalah kita ikutin progres dari investasi kita, apakah selalu dalam koridor syariah atau tidak. Kalau tidak ya kita mengalihkan ya, sehingga kalau misalnya saham tadi ya kita mengalihkan ke saham yang terindeks di indeks saham syariah Indonesia, dan yang sudah keluar kita ganti ya dengan saham-saham yang masuk tadi. Jadi ini sedikit informasi dan tips tentang 5 hal bagaimana kita berinvestasi secara syariah. Dan saya mau menyampaikan bahwa investasi bodong dan abal-abal ini selalu terulang ya, selalu terulang dari zaman dahulu beberapa dekade yang lalu di Indonesia, dan bisa jadi orang-orangnya itu saja ya. Mereka berganti wajah ya, berganti perusahaan untuk melakukan scam, penipuan kepada masyarakat kita. Sehingga memang literasi keuangan, khususnya keuangan syariah dari masyarakat itu perlu ditingkatkan. Jangan mudah tergiur, kita pahami bisnisnya apa, kita pahami skemanya, kita ikutin progres bisnisnya agar kita terhindar dari investasi-investasi yang abal-abal atau bodong. Memang tidak menjanjikan keuntungan walaupun kita sudah melakukan ini semua, karena kita tahu tadi investasi bisa untung, bisa impas ataupun rugi. Baik, itu mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi Anda yang mau berinvestasi, dan juga generasi milenial, generasi alpha maupun generasi Z ya yang ingin mencoba berinvestasi. Dipelajari dulu investasinya apa, sesuai nggak dengan bidangnya, minatnya ya, karena kita harus juga tahu secara fundamental. Demikian, terima kasih, saya akhiri, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.